Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala asrofil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para imam-imam manakib, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan seluruh jamaah manakib yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga semuanya selalu diberikan oleh Allah kesehatan panjang umur yang barokah, dimustajabkan seluruh doa-doanya, apa yang jadi rencananya semoga selalu dalam kemudahan Allah. Terlebih semoga selalu kita semua terciprati barokah kedua orang tua kita, barokah dan karomahnya para ulama dan aulia-aulianya Allah, bil khusus karomahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ayah lanjutkan, mari ikuti ayah dulu ya, bareng-bareng kita sama-sama luruskan niat, karena tujuan kita berkumpul tiada lain dan tiada bukan selain kita takarruban ilallah. Apalagi ini kan dalam suasana Idul Adha atau hari raya kurban. Kurban itu kata Ustaz Taufik asal katanya dari takarrub, benar ya? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu mari satukan ruh kita bersama-sama dengan guru kita, bersama dengan wali-walinya Allah, bersama Syekh Abdul Qadir syafaat Rasulillah. Semoga kehadiran jamaah, kakinya, langkah kakinya datang ke tempat ini, yang punya masalah Allah cabut masalahnya, diganti dengan kemudahan. Yang punya penyakit semoga dicabut penyakitnya, diberikan kesehatan. Yang dagang, yang bisnis, yang usaha apa saja semoga jadi keberkahan dalam kehidupan. Penghasilan yang diperoleh semoga jadi penghasilan yang barokah. Kendaraan yang digunakan semoga juga kendaraan yang membawa keselamatan dan keberkahan. Putra dan putrinya pun semoga sama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum punya keturunan diberi keturunan yang soleh dan solehah, tentunya menjadi putra putri yang bermanfaat di dunia ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bismillah. 13 tahun. Wahai anakku, ayah bermimpi, kalau bahasa kitanya Allah memerintahkan kamu untuk disembelih. Jawaban Nabi Ismail, karena memang ayahnya orang yang taat kepada Allah, yang nyiprat ketaatan itu kepada anak. Ayah, jika memang itu perintah Allah, lakukan. Nabi Ibrahim sampai 2 hari 3 kali bermimpi, masih belum yakin, ketiga kalinya baru disampaikan kepada anaknya. Lalu dibawalah sosok putra yang sangat dia cintai ini, lagi sedang-sedangnya gimana ya, sedang-sedangnya dicintai lah, lagi lucu-lucunya gitu, dibawa ke atas bukit, lalu ditidurkan di paha, di sini dipegang golok yang sangat tajam, pisau yang sangat tajam. Bisa dibayangin jemaah, anak sendiri mau disembelih. Allah ingin melihat sejauh mana ketaatan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tuh singkat cerita seperti itu ya, sampai digantikan oleh Allah dengan seekor kibas atau domba. Tapi tetap ini nyampe, cuman nggak mempan, tetap digorok dulu, bukan langsung diganti, enggak langsung begitu mau ini diganti aja pakai kambing, enggak. Pisaunya sudah mendarat di lehernya Nabi Ismail alaihissalam. Bayangin kalau sampai sekarang kejadian itu nggak diganti dengan kibas, orang tua motongin anak, kira-kira kayak apa itu? Agama mana yang membenarkan? Benar kan? Kita ini cuma dipinta perjuangan sedikit saja oleh Allah. Contoh malam ini waktunya harusnya tidur, dipinta untuk berzikir. Benar gak? Kita ini kan gak berat, gak seperti para nabi, para wali, enggak. Allah hanya meminta sebagian dari waktu kita untuk kepada Allah.
Allah hanya minta bagian daripada rizki kita untuk dihadapkan kepada Allah. Tubuh 24 jam kita pergunakan untuk usaha, untuk bekerja. Paling tidak dalam waktu seminggu Allah minta cuma 3-4 jam untuk takarrub, silaturahim, berjamaah seperti ini. Berat apa enggak kira-kira? Nah, karena walinya Allah, para nabi, para rasul diibaratkan adalah air. Bangunan itu bisa kokoh gara-gara disatukan oleh air. Betul nggak jamaah? Pemersatunya adalah air. Kalau nggak ada air, semen sama pasir nyatu apa enggak? Nggak nyatu. Sekali lagi, air adalah orang-orang yang memiliki ketulusan, sama seperti jamaah yang dihadirkan malam hari ini ke tempat ini. Alhamdulillah. Kemarin di Brebes saya sampaikan, berjuang bukan karena dihormati, berjuang bukan karena diiming-imingin harta, berjuang bukan karena dimuliakan, berjuang bukan karena punya posisi, tapi perjuangan yang lahir dari hati nurani, lillah billah, rasul bir rasul, semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan jadi penentu jamaah zikir manaqib akan semakin membumi di seluruh Nusantara. Betul apa betul? Karena kalau perjuangan tanpa ketulusan, belum apa-apa sudah mikirin gaji, kira-kira bisa berjalan besar apa enggak? Enggak jamaah, enggak akan bisa. Perjuangan yang lahir dari ketulusan, karena cinta. Begitupun Atam ini hadir, Atam ini ada karena ada orang-orang yang memiliki ketulusan dan kecintaan seperti jamaah. Enggak mesti banyak, 1-2 orang, 10-20 orang, yang penting ada ketulusan. Insya Allah itu akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh ke depan kemudian hari. Karena banyak tanpa ada ketulusan dan cinta di dalam hatinya, itu tidak akan pernah bisa jadi apa-apa. Diibaratkan kayak Uhud, tahu Uhud? Diibaratkan kayak dedak, benar gak? Jamaah saya milih, ini ada Uhud 1 karung, ini beras 2 liter, pilih mana? Pilih beras 2 liter apa Uhud 1 karung? Pilih beras 2 liter, betul apa enggak? Dibandingkan dedak walaupun 1 karung, harganya enggak seberapa, diangkatnya juga enteng. Makanya kata Pak Soekarno apa? Kirimkan aku 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia. Betul gak gitu? Benar gak gitu? Soekarno bilang seperti itu. Sama, santri yang memiliki ketulusan, santri yang memiliki jiwa patriotisme, santri yang memiliki keikhlasan dalam perjuangannya, hatta itu 1 orang bisa akan menjadi penentu bergoyangnya orang umat berpikir di mana-mana. Santri banyak tidak memiliki ketulusan, santri banyak tidak memiliki keikhlasan, itu tidak akan bisa menjadi penentu besar dan tidaknya pondok pesantren At-Tamimi ini ke depan. Betul apa enggak? Betul apa betul? Karena guru kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi, beliau pun ikut dengan seorang guru namanya Abah Yai Ma'ruf Siddiq. Beliau pun tidak memiliki santri banyak, pesantrennya biasa saja, tapi santri yang gak banyak ini karena tulus ikut kepada kiainya, karena ikhlas ikut kepada kiainya, bisa menjadi penentu besarnya kedudukan seorang guru, yaitu Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Betul jemaah? Jadi bukan karena beliau mondok di tempat bagus, tempat mewah, tempat mahal, itu nggak jaminan. Tidak jaminan. Kembali kepada santrinya itu sendiri. Ketika dia niat di pondoknya, tulus ikhlas lillahi ta'ala, tidak dijadikan pelarian. Benar apa enggak? Kan ada santri itu ke pesantren cuma pelarian, ada enggak? Atau kayak jamaah nih datang ke majelis zikir buat apa? Pelarian gara-gara dikejar hutang, benar enggak? Gara-gara di luar banyak masalah, benar enggak? Awalnya boleh dari luar seperti itu, tapi ketika kita masuk di majelis zikir, ketika kita duduk di pondok pesantren, sudah lillahi ta'ala, niatnya adalah lillah billah rasul,
bir rasul. Serahkan urusanmu kepada Allah, toh yang membuat kaya adalah Allah, yang mengeluarkan kesulitan kamu adalah Allah. Tidak perlu kamu gundah dan gulana, gak perlu kamu kecil hati. Serahkan urusan kamu kepada Allah, jangan ngurus yang bukan urusan kita. Setuju nggak jemaah? Biar badannya gemuk, wajahnya juga ceria, betul nggak? Hidup ini lepas, bebas dan merdeka, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kegembiraan. Majlis zikir adalah tempatnya untuk menyerahkan diri kepada Allah. Paham jemaah? Bebasin masalahmu ke Allah, bebasin, sudah serahin. Wong jelas kita ini la haula wala quwata illa billah. Dari dulu kita doa Allahumma rabbana anzil alaina ya kafi ya ghani, kita baca Kau yang maha mencukupi, Kau yang maha kaya. Betul. Tapi apalah artinya doa kita kalau Allah belum mau mengabulkan doa itu? Setuju? Maka serahin aja. Siap nggak? Pasrah sudah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Yang penting ikuti nih aturan ininya. Siapa yang dituju? Allah, ini pertama kalinya. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Nah, untuk sampai ke sini mahabbah dan ma'rifat kepada Allah diawali astaghfirullahaladzim li abi. Berarti disuruh apa tuh? Disuruh apa? Disuruh istighfar untuk orang tuanya. Maksudnya apa? Berarti kita yang selama ini berbuat salah ke orang tua, nyakitin orang tua, setelah ikut pikir manakib, perbaiki itu dulu. Rizki itu ada di tangannya orang tua. Iya jemaah. Sebelum orang lain ada yang megang kita, begitu kita lahir yang pertama kali pegang kepala kita, pegang air kencing kita, pegang air kotoran kita siapa? Siapa? Ketika kita lahir ada orang yang mau pegang kotoran kita, darah kita ada, orang tua kita. Tuh, li abi wa umi, ibu bapak kita. Ini yang pertama kali yang harus diingat, karena ini adalah manqobah pertama daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beliau hebat, beliau punya pangkat, beliau punya kedudukan karena memiliki ketaatan kepada orang tuanya. Di sini siapa yang sering ngasih duit sama ibu bapaknya, maka pasti duitnya akan selalu diberikan banyak oleh Allah. Bangga? Ayah punya tamu, ya udah jadi santri, cuman mungkin sebulan sekali hadirnya. Yang kemarin bikin acara yang dibawa Pak Bowot tuh, anak Vespa, namanya Mas Wawai. Gak tahu aslinya siapa sih? Ayah manggilnya Wawai. Dia cerita sama ayah, lanjutin gak nih? Pertama kali dia usaha bisa sukses kayak sekarang, belajar dia berkorban. Pertama kali, ayah, saya nggak mampu kurban yang besar, tapi saya korbannya pakai ayam kampung itu bu. Dia korban ayam kampung. Tahun depan saya harus kurban kambing, padahal waktu itu penghasilannya belum ada, belum jelas. Udah usaha tapi belum jelas. Dia akhirnya bulan depannya, tahun depannya dia berusaha nyelengin tiap hari, uangnya dipakai korban kambing. Setelah mampu korban kambing, dia naik lagi ya sampai bisa korban sapi. Dari pengorbanan dari ayam ke kambing, ini rezekinya naik terus, kambing sampai ke sapi, ini naik terus. Bahkan sampai sekarang dia selalu menjaga korban sapi setiap Idul Adha. Hebatnya nih, ini anak Vespa, bukan anak pengajian, bukan anak santri. Anak Vespa tahu sendiri kan ya, sehari-hari yang namanya minuman ya udah bahasa hari-harinya gembel, betul nggak? Tapi dia menjaga konsistensi pengorbanannya, terus dia berkorban.
Untuk siapa hadiahnya? Untuk orang tua saya, ayah. Karena dulu orang tua saya berpesan, dia kan orang Jogja kalau masalah aslinya. Pokoknya nak, dimanapun kamu berada, sesulit apapun kehidupan kamu, jangan lupa untuk selalu berkurban. Ini pesan orang tuanya. Jadi walaupun dia tukang mabok, anak jalanan, tetap pesan orang tuanya dia jaga. Alhamdulillah kemarin, bulan kemarin ke tempat ayah, dia ngumpulin uang, tujuannya untuk membangun ruko usahanya mau dibikin 3 lantai di kota Bekasi, di kota. Sudah bisa kebeli lahan, lupa ayah berapa meter, ruko cuman mau dibangun 3 lantai. Cuman dilalah ayah, ya datang sama istrinya, uangnya ketipu katanya. Ketipu apa om? Ketipu saya ikut yang di HP tempat trading. Ngerti nggak mak trading? Usaha itu yang di HP itu online, ya. Ku trading HP 100-an juta dia hilang. Oh, diomelin sama istrinya, dibawa ke sini. Uang itu buat membangun ruko ceritanya. Terus ya sudah, kata ayah begini, yang sudah tiada gak perlu disesali, semua akan ada hikmahnya om, saya gitu. Yang jelas sekarang sampean sama istri sudah ke sini, modal yang ada gunakan untuk mulai pembangunan sebagaimana niat kamu awal. Gak nanya ayah ada berapa modalnya, sisa yang tertipu bisnis trading itu yang di HP. Akhirnya singkat cerita, kemarin sore dia WA sambil motoin foto bangunannya. Alhamdulillah laris usahanya itu. Usahanya Vespa, jualan Vespa sama onderdil Vespa. Alhamdulillah laris, dan tadi pun beliau bisa kurban sapi. Alhamdulillah. Nah, ini tinggal kita mau apa tidak, benar apa enggak? Ini kan kita coba setahun sekali kita memikirkan untuk itu. Nggak mampu sendiri, kita bisa bersama-sama, kita bisa berjamaah. Di sini saya memiliki satu buah ilmu, di sini saya memiliki satu buah gambaran. Ternyata ketika orang memikirkan pengorbanannya, menjalankan perintah Allah dengan tulus dan ikhlas, tidak ada, hatta dia tukang mabok, hatta dia bajingan, tetap rizkinya Allah limpah luahkan. Betul apa betul? Tetap diangkat derajatnya, padahal belum pernah ikut ngaji-ngaji begini. Mungkin sholat saja masih banyak ditinggal, tapi lewat beliau di Kabupaten Bekasi, dia ngajak bersama dengan teman-temannya, alhamdulillah bisa membangun musola dan masjid sebanyak 25 musola dan masjid. Hebat gak tuh? Ini anak jalanan, ini anak Vespa. Ketika dia datang ke kiai, dia dengerin ucapan kiai, lalu bukan cuma mendengar, dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kalau kita kayaknya kebanyakan ngedenger, akhirnya jadi budak. Bener apa bener ini? Karena terlalu banyak ngedenger, ngajinya ke sono, ngaji ke sini, ngaji ke sono, ngaji ke sini, didengerin toh, dimakan juga enggak. Akhirnya nggak bisa kenyang. Betul apa enggak? Ada orang pinter banget ngomongnya. Kenapa? Contoh begini, jamaah, ayah mau tanya nih, jalan-jalan kamu kemana? Ke Cianjur, lewatin rumah makan Jati Nunggal. Begitu di mobil, itu rumah makan Jati Nunggal. Pinter ngomongnya. Ditanya sama temannya, berhenti? Enggak. Apalagi makan. Saya mau tanya, kenyang nggak? Kenyang nggak? Kalau cuma baca itu kenyang nggak? Enggak. Kamu ngaji kemana-mana, sok aja muter tiap hari kayak serikaan. Tapi kalau nggak dimakan, nggak bakalan bisa jadi daging, nggak bakalan bisa jadi kenyang. Paham sudah maksud ayah? Ini ada orang diem aja nggak bisa baca, malah dia begitu lapar berhenti aja di warung nasi, begitu berhenti makan, pesan ikan bakar, pesan satenya, pesan segala macam, dia makan. Kenyang? Kenyang nggak? Kenyang. Nah ini yang bagus. Betul ya? Begitu ada majelis zikir, kamu duduk di situ, kamu simak, di situ kamu perhatikan, sambungkan cintanya, ikutlah programnya, jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan menjadi penentu cepat atau tidaknya segala apa yang jadi harapan dan cita-cita kamu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang dimakan jamaah yang akan menjadi daging, yang dimakan yang akan bisa menjadi kenyang. Benar nggak? Kalau yang purikan, ya purikan lagi. Orang nggak purik aja nggak jadi daging, apalagi purik. Betul apa enggak? Diomelin dikit purik, susah dikit purik. Ya penyakit orang susah itu. Jangan dipiara purikan itu ya. Siapa jemaah? Jangan suka purikan. Orang tua ngomel dikit, ya biarin aja nggak apa-apa. Yang penting warisan tetap dikasih gitu aja. Bener nggak? Betul? Allah ngasih ujian kepada kita sedikit gitu dengan kesulitan. Udah jangan banyak ngeluh. Ya, dunia ini kan punya Allah. Ketika Allah ngasih ujian kepada kita, ya terima aja, namanya bos. Ya biarin aja suka-suka dia. Paham sudah? Ketika kita nerima dengan ujian kesulitan ini, dunia ini punya dia, nyentil aja, gampang. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, kata Allah. Luar biasa jamaah manakim. Bertahun-tahun dia istiqomah, doanya belum saya kabulkan, tetap dia istiqomah, tetap dia ngaji, tetap dia doa, tetap dia tawakal. Malaikat kirimkan kemudahan untuk dia. Bisa, wong punya dia semua. Betul itu. Tapi kalau berontak sono, berontak sini, kamu nangis sono, nangis sini, alah, kata malaikat, kata Allah, biarin aja antepin lah. Betul nggak? Karena nggak ridho dengan ketetapan itu. Tandanya orang nggak ridho itu, duduk di satu tempat nggak nyaman, pindah lagi cari tempat lain. Itu orang nggak ridho namanya. Benar nggak? Dikasih begini kayaknya nggak enak, saya berteman sama dia, cari teman lagi. Ini orang, tandanya orang ini nggak bersyukur, nggak pernah nyaman. Duduk sama siapa itu nggak pernah nyaman, karena dia selalu mencari kesempurnaan. Saya mau tanya jamaah, kalau kalian nyari teman yang sempurna, ada apa tidak? Ada nggak? Nggak ada. Di mana yang sempurna? Cari kiai yang sempurna juga nggak ada, cari orang tua yang sempurna juga nggak ada. Karena manusia tepatnya salah dan lupa. Tugas kita terima sudah. Ini rizki minallah. Teman yang dikirim ini teman dari Allah, saudara yang dikirim ini saudara dari Allah. Terima kekurangannya, terima kelebihannya, maka di balik kesulitan itu akan datang kemudahan. Ada teman yang kurang bagus, kamu ridho dengan keburukan dia, maka esok akan dikirim teman yang lebih baik untuk kamu, kalau kamu istiqomah menerima semua itu. Paham sudah jemaah? Begitu. Ini nyari yang sempurna. Orang kalau kemarin si Bambang tuh ayah omelin di belakang sini, lu kenapa bang gak kawin-kawin? Diem aja dia. Nyari cewek yang bagaimana? Mau cari perempuan yang sempurna, yang solehah, ada di mana? Karena gitu, benar gak bang? Mau nyari wanita yang solehah, saya mau tanya di mana adanya? Kalau ada saya mau beli 12 mah. Bener gak ini? Mau nyari wanita yang sempurna itu di mana kira-kira? Ya mah adanya. Made, yang solehah, yang taat, sesuai dengan harapan kamu, sesuai dengan keinginan kamu, di mana adanya? Nggak akan nemu. Yang namanya perempuan itu tulang rusuk. Di mana lakinya? Lakinya ecel pemajikan dan gitu bu. Bener nggak mak? Laki-lakinya bener, perempuan lah. Kalau laki-lakinya cengeng, perempuannya rewel. Bener gitu. Jadi awas, jangan suka nyalain istri, ngaca. Bener nggak? Kenapa bini gua rewel begini ya? Produk dari mana? Produk lu. Lah produk dari mana? Om tulang rusuk diambil dari tulang rusuk laki. Emang ada ibu-ibu? Ibu-ibu tuh nggak ada. Cuman karena Adam sedih, engkong kita tuh. Kata Nabi Adam, dikasih mata, saya tahu fungsinya buat apa. Giliran yang bawah saya bingung. Kok ini ntar hidup, ntar mati? Bukan gitu? Ntar hidup, ntar mati. Adam kan belum ada siapa-siapa mak waktu itu mak. Nabi Adam sendirian. Kaki buat jalan kata Nabi Adam, tangan buat megang, mata buat ngelihat, kuping buat denger. Giliran yang ini nih, yang ini ntar hidup, mati. Nah kalau mati sih mending, kalau hidup ini buat apa? Kan begitu. Akhirnya Allah karena sayang sama hambanya, Nabi Adam alaihissalam diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam Siti
jadilah Siti Hawa. Dari mana ngambilnya? Dari tulang rusuk Nabi Adam itu sendiri. Jadi Allah nggak ciptain perempuan, dan berlaku juga perempuan tuh nggak ada aslinya. Ya, perempuan itu nggak ada. Jadi anak yang dimiliki oleh ibu itu bukan anak ibu, tapi bukan anak ibu. Anak siapa? Percaya nggak itu? Ibu mah cuman ketitipan. Coba kalau nikah, ibunya udah pakai bedak dandan, duduk di samping pengantennya, ya, walinya bapaknya masih di Bandung, ditungguin nggak? Bisa nggak nikahin ibu? Nggak bisa. Itu nyata. Kalau ibu bukan anak ibu, tapi anak bapak yang dititip di perut. Jangan lebay ibu, ya, jangan lebay. Dan bukan anak ibu, anak siapa? Anak bapak. Ibu mah ketitipan. Ibu mah udah di pendaringan, nggak apa-apa. Waktu hajatan ini ada bapaknya, jadi nikah itu. Betul atau betul? Cuman karena ibu-ibu ini amanah, dititipin, merasa saya yang ngandung, saya yang nyusui, jadi hubungannya lebih dekat ibu, gitu aja. Tapi aslinya itu anaknya binnya bapak. Tetap coba nikahin anak, bapaknya ada di Singapura, tunggu saya datang, ditungguin nggak? Penghulu nggak bisa ngapa-ngapain itu. Anak bapaknya padahal ibunya dari subuh udah dandan. Bener gitu? Bener gitu? Nah, gitu jamaah, ya. Intinya, ayo perbaikilah hati ini. Kamu ingin bersahabat, kamu ingin berteman, kamu ingin bertetangga, kamu ingin bersaudara, mencari sosok yang sempurna. Sampai kapanpun kesempurnaan tidak akan pernah ditemukan.